Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Frisdayana, bertugas di SMK Negeri 4 Banjarmasin, sekarang menjadi mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang. Berikut adalah video PPL 1 Bimbingan Klasikal dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Siva Hairunisa? Oke. Nadia Rahmi? Hadir. Alia Safira? Hadir, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Rifki bisa memimpin doa ke depan. Ya, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Rifki. Silahkan kembali ke tempat. Ya Bu, makasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai cari tahu cara belajar efektif. Nah, kenapa sih kita harus cari tahu cara belajar efektif? Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, makna belajar efektif itu apa. Kemudian, yang kedua, kita dapat membangun cara belajar yang efektif. Dan yang ketiga, mengembangkan cara belajar efektif dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada kegiatan kita pada hari ini. Oke, yang pertama nanti Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai cari tahu cara belajar efektif ini. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membentuk kelompok secara berpasangan. Cukup teman sebangkunya saja. Lalu dalam kelompok itu kita akan mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Setelah kita mengerjakannya dan mendiskusikannya, lalu kita akan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita memasuki ke tahap diskusi, sekarang kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Oke, jadi ice breakingnya nanti secara berpasangan, kalian saling berdiri berhadapan. Lalu menentukan nih, siapa yang hitam, siapa yang hijau. Ketika Ibu menyebutkan hitam misalnya, kalian saling berhadapannya seperti mau bersalaman seperti itu. Ketika Ibu sebutkan hitam, berarti hitam berusaha untuk menjabat tangan si hijau. Tapi si hijau berusaha untuk melepaskan tangannya supaya tidak didapatkan oleh si hitam. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Oke, siap, kita mulai ya. Silakan berdiri semuanya. Saling berhadapan dan siapkan tangannya. Kita mulai ya. Tentukan dulu siapa yang hijau dan siapa yang hitam. Sudah? Sudah, oke. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hijau. Dapat. Boleh, ayo kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hitam. Oke, cukup ya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, itu tadi ice breaking kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi. Sudah fokus, sudah mulai konsentrasi? Oke, siap ya masuk ke materi? Oke. Yang pertama ini adalah pengertian belajar efektif. Ada yang bisa membacakan? Boleh, Haikal, silahkan. Pengertian belajar efektif. 1. Proses belajar mengajar yang berhasil. 2. Mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, dan ketekunan. 3. Mampu memberikan kesempatan dan mutu, kualitas yang lebih. 4. Memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Haikal. Jadi itu tadi adalah pengertian mengenai belajar efektif. Yaitu belajar efektif ini proses belajar dan mengajar yang dikatakan berhasil. Berhasil itu seperti apa, Bu? Berhasil itu artinya dari yang kita belum tahu, kita menjadi tahu. Kemudian dari kita yang belum bisa, itu menjadi bisa. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip belajar. Ternyata di dalam belajar itu juga ada prinsip-prinsip. Nah, yang seperti ini harus mempunyai tujuan. Kemudian kita juga harus memahami apa yang dipelajari. Tujuan itu timbul dari atau berhubungan dengan hidupnya. Jadi tergantung nih, kita harus punya tujuan dalam belajar, maunya kita kemana. Sama kayak kalian ketika di SMK, ketika kalian maunya kerja di hotel, otomatis kan ketika kalian mau ke sana belajarnya ya sesuai dengan apa yang kalian tuju itu tadi. Kemudian memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Kemudian bersedia mengalami bermacam-macam kesukaran, belajar berhasil jika memberi sukses yang menyenangkan, dan belajar terbukti dari perubahan perilaku, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar. Kadang strategi belajar atau cara belajar kita itu juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas belajar. Kemudian merancang materi pembelajaran, penggunaan media, dan evaluasi pembelajaran. Mungkin dari kalian ada yang ketika belajar ada yang tidak suka membaca, sukanya hanya mendengar atau menonton video. Seperti itu termasuk penggunaan media pembelajaran. Kemudian ini adalah tips belajar efektif. Belajar kelompok, secara kelompok, rajin membuat catatan, membuat perencanaan yang baik, disiplin, cukup istirahat, hindari sikap tidak jujur, belajar dengan tekun, menjadi aktif bertanya, hindari belajar berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, ya. Jadi secukupnya saja. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, jangan suka. Ada yang suka mencontek atau ada yang suka dicontek? Nggak ada, aman ya, alhamdulillah. Nah itu tadi pengantar materi dari Ibu. Sekarang kita berdiskusi dengan teman sebangkunya masing-masing untuk membentuk kelompok. Sekarang kita mulai diskusinya. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Bagaimana cara kalian mengembangkan belajar yang baik dan benar? Cara saya yaitu dengan cara belajar dengan serius dan tekun, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Aktif bertanya dan ditanya. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok Kiara dan Helma. Ada yang mau menanyakan kepada kelompok ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silahkan duduk, Tiara dan Helma. Terima kasih. Bagaimana kebiasaan kalian dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Apakah dikerjakan awal waktu atau di saat ingin dikumpulkan? Tuliskan alasannya. Awal waktu, karena bila mengerjakan di awal waktu menjadi lebih plong dan tidak khawatir lagi. Apakah dikerjakan awal waktu atau di saat ingin dikumpulkan? Ya, di awal waktu.
karena mengerjakan di awal dapat meningkatkan kedisiplinannya dan mengerjakan dengan fokus saat di rumah. Oh, jujur itu ya, jujur. Faktor apa saja yang mempengaruhi kalian dalam belajar dengan efektif? Jam belajar seperti pada pagi hari yang masih bersemangat membuat kita belajar lebih efektif. Berkondisi fisik yang sehat serta sudah sarapan juga mempengaruhi kegiatan belajar efektif. Apa yang kamu ketahui tentang belajar yang efektif? Belajar efektif adalah suatu metode atau cara belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik atau keadaan personal peserta didik, baik itu dilihat dari segi metode belajar, penggunaan tempat belajar, waktu belajar. Bagaimana kebiasaan kalian dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Apakah dikerjakan awal waktu atau di saat ingin dikumpulkan? Tuliskan alasannya. Iya, awal waktu. Alasannya biar tugas tidak terlalu menumpuk. Bagaimana kebiasaan kalian dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Apakah dikerjakan di awal waktu atau di saat ingin dikumpulkan? Tulisan alasannya. Dikerjakan di akhir waktu. Karena ya. Oh, di akhir. Ini jawaban yang berbeda nih dari kelompok lain. Ya. Kenapa? Karena saya suka menunda-nunda dan ingin santai-santai. Oh, Sehingga saya hanya mengerjakan pada saat ingin dikumpulkan. Oke. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok terakhir? Kenapa PR sering ditunda-tunda? Nah, tuh, kenapa PR sering ditunda-tunda katanya? Karena saya ingin santai-santai dulu. Santai-santai dahulu gitu ya, panik kemudian. Ya. Apalagi alasannya? Alasannya Itu aja. Oke. ada ya, tidak lagi. Kira-kira itu kebiasaan yang baik atau tidak ya teman-teman? Oh, jangan ditiru katanya. Jangan juga ya seperti itu. Adakah nih dari teman-teman supaya Rifki dan Sabri mengerjakan PR awal waktu nih, apa yang harus mereka lakukan nih? Harus apa? Tolong dibantu sarannya, bukan bantu kerjakan PR-nya ya. Jadi mau disiplin lagi. Iya, seperti jawabannya tadi ya, yang nomor 4. Apa tadi katanya Sabri? Niat dengan sungguh-sungguh. Oh, itu. Nah, niat sungguh-sungguh. Semua berawal dari niat. Jika niat kita menunda, maka akan tertunda. Iya, itu seperti itu. Jadi, berarti dilaksanakan ya apa yang kalian jawab di sana ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok Rifki dan Sabri yang sudah mau jujur. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya, Dita, silahkan. kesimpulannya belajar dapat menjadi efektif jika kita disiplin, serius, dan tekun belajar. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Dita. Ya, itu tadi hasil kegiatan kita hari ini. Kira-kira bagaimana nih? Sudah bisa memahami kah apa itu belajar efektif? Bisa? Ya, yakin? Oke. Kemudian tadi dari tips-tips yang diberikan, kira-kira sudah menemukan nih ya, yang mana yang cocok untuk diri saya, yang mana yang bisa saya lakukan. Sudah kan tadi menemukan dari lembar kerja tadi, apa saja yang dapat mempengaruhi menurut versi kalian masing-masing. Nah, kalau 1 dengan 2 orang kan mungkin memiliki cara yang berbeda. Jadi, dari tips yang sudah diberikan, kemudian apa yang sudah kalian cari, gunakanlah tips-tips tersebut, cara-cara tersebut dalam kegiatan pembelajaran kalian sehari-hari agar proses belajar kita menjadi belajar yang efektif. Oke, sudah bisa dipahami semua ya. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita diskusikan itu memiliki arti dan dapat kalian pakai dalam keseharian kalian. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda lagi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini,
Karena kita membukanya dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa. Untuk itu, Ibu mintakan Rifki untuk kembali memimpin doa. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Ya Bu, makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.